24 provinsi dipimpin ASN pilihan Jokowi mulai 2022. Gubernur NTT diganti 2023. Dikutip dari NB Indonesia, 24 provinsi akan dijabat oleh aparatur sipil negara atau ASN yang dipilih Presiden Joko Widodo mulai 2022. Hal itu merujuk aturan peralihan kepemimpinan jelang Pilkada serentak 2024 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pakar otonomi daerah Johermansyah Johan mengatakan kepala daerah dari ASN akan berstatus penjabat gubernur. ASN yang ditunjuk sebagai PJ, gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setara eselon 1. Ada 24 gubernur dari 34 provinsi yang akan dijabat ASN. Siapa yang mengusulkan? Mendagri sebagai pembantu presiden di bidang pemerintahan dalam negeri, kata Johermansyah saat dihubungi cnnindonesia.com, Rabu tanggal 22 September. Prosesnya, Mendagri akan menyiapkan 3 nama pejabat pimpinan tinggi madya. Biasanya, ucap Johermansyah, nama-nama itu diambil dari para pejabat setingkat Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, nama-nama itu dikirim ke Presiden untuk dipilih. Presiden lalu menunjuk salah satu dari 3 calon itu sebagai penjabat gubernur. Berdasarkan penjelasan pasal 201 UU Pilkada, masa jabatan penjabat kepala daerah adalah 1 tahun. Jika masa jabatan telah habis, bisa diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya. Daerah yang akan dijabat ASN pada 2022 ada 7 provinsi antara lain Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Pada 2023, ada 17 provinsi yang bakal dijabat ASN antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. 247 kepala daerah dipilih Mendagri. Mekanisme serupa berlaku di tingkat kabupaten atau kota. Sebanyak 247 kabupaten atau kota akan dijabat oleh ASN yang dipilih Menteri Dalam Negeri. Johermansyah mengatakan nama-nama kandidat penjabat bupati atau wali kota diusulkan oleh gubernur. Calon penjabat wali kota atau bupati berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon 2. Diusulkan 3 nama kepada Mendagri oleh gubernur. Mendagri mempelajari dan berkonsultasi dengan gubernur. Kemudian, ditetapkan 1 nama dari usulan gubernur tadi, ucap Johermansyah. Masa jabatan untuk penjabat bupati atau wali kota juga 1 tahun. Masa jabatan itu bisa diperpanjang untuk 1 tahun berikut. Proses peralihan ini terjadi karena upaya penyerentakan pilkada di tahun 2024. Selama ini, ada 3 gelombang pilkada serentak, yaitu 2015, 2017, dan 2018. Kepala daerah hasil Pilkada 2015 telah diregenerasi lewat Pilkada 2020. Sementara itu, Kepala daerah hasil Pilkada 2017 dan Pilkada 2017 akan menyudahi masa jabatan pada 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Bunyi pasal 201 ayat 9.